Nggak bisa dipungkiri kalau dibandingkan lawan-lawan yang sudah dihadapi, Jepang adalah lawan yang secara level mungkin ada 2 tingkat di atas Indonesia. Sebab dari sisi kualitas pemain dan pengalaman, tim Samurai Biru jelas udah teruji di level tertinggi. Dan secara hasil pun, Jepang emang menjadi tim yang paling konsisten sejauh ini. Meskipun begitu, yang bikin kami respect banget nih sama Jepang, mereka semua sama sekali nggak pernah memandang rendah tim lain meskipun mereka tahu timnya jago. Gak kayak salah satu tim Timur Tengah yang jagonya nggak seberapa tapi berisiknya minta ampun. Ya meskipun secara ranking FIFA Indonesia berada jauh di bawah, Jepang tetap menganggap tim Garuda sebagai lawan yang nggak mudah dikalahkan. Karena bagi mereka, ranking hanyalah sebuah angka yang nggak bisa 100% jadi tolak ukur. Nah, tentu semua tahu kalau Indonesia kini menjadi tim Asia yang mendapatkan sorotan paling besar. Dan diperkirakan, laga melawan Jepang nanti akan mendapatkan atensi yang jauh lebih gede dibandingkan pas lawan China yang ketika itu disiarkan sampai 141 negara. Sesuatu yang kemudian memang menyita perhatian tersendiri. Bahkan winger tim Jepang, Ritsu Doan, cukup dibuat kaget lantaran di Indonesia semua pemain Jepang beneran dianggap sebagai superstar. Gak cuma itu, buat para pemain Indonesia malah lebih gila atensinya. Dan Doan pun juga gak habis pikir soal popularitas para pemain Indonesia, khususnya di sosial media yang bahkan 2 kali lipat dibandingkan pemain timnas Jepang. Timnas Jepang, suka nggak suka, emang tim ini levelnya udah Eropa. Sebab di Asia, mereka bisa dibilang sangat superior. Dan itu dibuktikan dengan hasil yang mereka raih di round 3 ini. Di mana Jepang mampu menjadi pemuncak klasemen dengan raihan 10 poin. Hasil dari 3 menang dan sekali imbang. Gak cuma itu aja, bahkan di round 2 sebelum ini, Jepang sukses sapu bersih kemenangan, mencetak 24 gol dan sama sekali nggak pernah kebobolan. Dan di round 3 ini, soal produktivitas gol, Jepang lagi-lagi juga sangat luar biasa. Di mana sejauh ini mereka udah mampu mencetak 15 gol dan hanya kemasukan 1 gol dari 4 pertandingan yang telah dimainkan. Itu pun melalui gol bunuh diri dari pemain mereka sendiri yang mana artinya baik secara ofensif maupun defensif Jepang ini paket komplit banget. Sehingga hal yang wajar kalau Jepang layak dijadikan unggulan pertama untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Yap, meskipun sangat diunggulkan, akan tetapi Hajime Moriyasu sama sekali nggak mau jumawa. Sebab baginya, masih ada beberapa kelemahan dari tim asuhannya. Terlebih, pemain-pemain penting macam Ayase Ueda dan Sogo Taniguchi harus absen menyusul Tomiyasu, serta Hiroki Ito ke ruang medis. Dan soal laga melawan Indonesia, ia mengaku ini akan jadi pertandingan yang sulit. Sebab meskipun kemarin Indonesia harus kalah melawan China, akan tetapi secara umum tim Garuda dianggap udah menemukan arah yang benar untuk maju. Terlebih sejak di Piala Asia, Moriyasu memang memantau perkembangan tim Indonesia yang dianggapnya akan jadi kekuatan besar di masa depan. Dan keberhasilan lolos ke round 3 jelas dirasa bukanlah sebuah kebetulan belaka. Ditambah masuknya Kevin Dix, dianggap Moriyasu akan menjadikan tantangan tersendiri bagi para penyerang Jepang untuk membongkar pertahanan Indonesia. Sementara itu, para penggawa Jepang mengaku juga udah nggak sabar merasakan langsung gimana atmosfer GBK yang kata sang pelatih sangat intimidatif bagi lawan.
Namun yang menjadi perhatian adalah soal sorotan yang seolah tiada henti ditujukan kepada Indonesia. Yap, selain kemarin Endo, Mitoma, dan Kubo mengaku nggak habis pikir jika timnas Indonesia sepopuler itu sampai disiarkan ke 141 negara. Kini ada Ritz Sudoan yang sedikit banyak merasakan hal yang sama. Bahkan pemain SC Freiburg tersebut memprediksi kalau laga Indonesia versus Jepang besok akan mendapatkan atensi yang jauh lebih besar ketimbang saat bersua China bulan lalu. Selain itu, Ritz Sudoan juga merasa kaget karena di Indonesia, para pemain beneran dianggap seperti superstar besar. Maka dari itu, ia merasa kalau warga Indonesia emang sebaik dan senyaman itu. Terlebih, Doan juga merasa takjub dengan atmosfer sepak bola di Indonesia dan ia melihat masyarakat di Indonesia sangat mencintai sepak bola. Semangat masyarakat di Indonesia terhadap sepak bola sangat kuat. Saya pikir mereka menghormati Jepang, tapi mereka juga ingin melampaui Jepang. Kita harus menjaga semangat tantangan itu, ucap Doan dikutip dari bola.com. Lebih lanjut, Doan pun juga mengaku kaget dengan popularitas para pemain timnas Indonesia, khususnya di media sosial, yang mana menurutnya itu sangatlah luar biasa dan sekali lagi membuktikan kalau kecintaan publik tanah air akan timnasnya memang begitu besar. Saya melihat jumlah pengikut pemain timnas Indonesia di media sosial yang sangat banyak. Mereka mempunyai pengikut sekitar 2-3 juta followers di Instagram. Ini sekitar 2 kali lipat dari pemain Jepang. Jadi menurut saya, supporternya punya semangat sepak bola yang besar dan berusaha untuk meramaikan negara. Ucapnya menambahkan. Yap, melihat segala realita yang ada, wajar jika punggawa Jepang merasa sangat heran. Karena untuk ukuran tim ASEAN itu sangat luar biasa. Bahkan Jepang yang secara tradisi dan kualitas jauh di atas, gak pernah loh mendapatkan sorotan sebanyak itu. Kemudian soal fans tadi, walah ibarat kata tiket baru dibuka, langsung deh satset sold out. Ya, memang sefanatik itu sih fans timnas Indonesia. Intinya timnas Jepang sangat antusias menyambut laga melawan Indonesia. Dan mereka pun berharap Indonesia bisa bermain dengan baik sehingga tercipta pertandingan yang seru untuk dinikmati. Ya kami sih yakin Jepang ini bakal main sportif dan gak banyak drama. Kayak tim-tim dari Timur Tengah yang senggol dikit malah gulingnya kayak cacing kepanasan. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga berharap kalau tim Garuda bisa memanfaatkan 6 laga tersisa dengan baik. Terutama ya sudah pasti laga kandang yang di sana peluang untuk dapat poin lebih terbuka. Yap, apa yang dikatakan oleh beliau memang ada dasarnya. Kekalahan atas China memang membuat segala perhitungan yang selama ini direncanakan meleset. Tapi ya mau gimana lagi? Semua udah terjadi dan kini dengan sisa laga yang ada, moga-moga aja hasilnya baik kan gitu. Kita tinggal 6 kali main. 4 kali tuan rumah, 2 kali kita away. Dan away-nya itu di Jepang sama Australia. Jadi 4 ini harus dapat poin kan. Lawan Bahrain, lawan Cina kita berharap poinnya full. Itu pun belum tentu lewat kan. Dan kemudian kita harus full juga karena kita kalah lawan Cina. Bener gak? Kan kita kalah lawan Cina ini. Mau gak mau kita
Arab Saudi juga harus mau nggak mau kan harus full juga. Jepang ya kita dapat ya mudah-mudahan dapat poin sehingga kita bisa masuk di 4 besar. Kita kan kalau untuk di Australia dan di Jepang kita berusaha realistis ya. Berusaha realistis bahwa mungkin dapat poin yang syukur alhamdulillah banget. Maka kita harus maksimalkan di ketika kita tuan. Yap, terlepas dari apapun, benar apa yang dikatakan oleh Pak Arya. Kalau laga kandang harus benar-benar dimaksimalkan apapun caranya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kira-kira Coach Shin apakah akan tetap memakai sistem yang sama dengan masuknya Kevin? Atau ia akan sedikit mengubah pakem yang selama ini ada? Kan gitu. Secara posisi Kevin ini naturalnya adalah back tengah. Akan tetapi semua tahu, kalau di posisi back tengah udah ada Beji Bunama. Nah, tapi kalian juga harus ingat, jika Kevin ini juga bisa main sebagai back sayap ataupun gelandang bertahan. Jadi bisa-bisa aja sih sebenarnya kalau Coach Shin akan mengubah sistem dengan menduetkan Kevin dan Tom Haye di tengahnya. Yang mana artinya, secara konsep bermain harusnya, ini adalah konsep yang terbilang bagus untuk mode menyerang karena baik Kevin ataupun Tom punya kemampuan pegang bola serta distribusi bola yang bagus. Namun perlu diingat juga sih, kalau bermain terbuka melawan Jepang yang terkenal punya pressing tinggi, walah sama aja mancing singa kelaparan dong. Lawang sekelas Jerman dan Spanyol aja keteteran, apalagi kita. Yang ditambah chemistry antar pemain harus kami akui masih cukup kurang, terutama buat yang baru-baru. Realistisnya mungkin tetap bermain reaktif football pas melawan Jepang, memanfaatkan counter seefektif mungkin. Dan kalau bisa curi 1 poin aja, itu udah pol alhamdulillah. Tapi kalau melawan Arab, secara peluang Indonesia sangat-sangat bisa untuk menang. Bukan pasti menang loh ya, tapi bisa menang. Tentu dengan catatan mainnya harus nyerang, dan kita punya itu kok sebenarnya, kapasitas buat main menyerang. Dan harusnya, dengan adanya Kevin Dix misal dia ditaruh sebagai DM, peran Tom Haye sebagai distributor bola otomatis jadi lebih enak karena ada yang backup yang secara level kelasnya udah pernah main di UCL. Sekali lagi, bukan maksud kami sok tahu atau sok menggurui, tapi dengan kualitas pemain yang ada, jelas amat sangat mubazir kalau cuma disuruh main bertahan. Toh kalau parkir bus ujung-ujungnya jebol kan ya sama aja. Mendingan main nyerang, terutama pas lawan Arab. Walaupun resikonya adalah kena counter, mengingat gaya main Hervé Renard ini sangat direct dan cepat. Namun poin plusnya di sini, pemain kita sekarang rata-rata posturnya tinggi. Jadi untuk duel bola atas gak segelagapan dulu. So untuk Garuda, semoga bisa meraih minimal 4 poin seperti apa yang menjadi target. Kalau bisa dilakukan, maka peluang untuk finish di posisi 4 besar jelas masih nyata adanya. Siapa tahu loh, semisal Jepang apes atau lagi off day, kita bisa bikin sejarah baru sebagai tim pertama yang ngalahin Jepang di round 3 ini. Amin. Ya walaupun kemungkinannya paling cuma 5-10% doang sih untuk menang, tapi nggak apa-apa, berusaha aja dulu, kan gitu. Maka dari itu, sekali lagi, fight habis-habisan. Pokoknya no drama, no guling-guling. Ingat, mindset adalah doa, usaha adalah seni. Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.